Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film action terbaru dari Mang Jason Statham, yang berjudul Wrath of Man. Mengisahkan kemarahan Mang Jason akibat anaknya dibunuh oleh para perampok sadis. Jadi mampukah Mang Jason membalaskan dendam? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua petugas di perusahaan Portico yang sedang bertugas mengantarkan uang menggunakan mobil lapis baja. Di tengah perjalanan yang sepi, tiba-tiba terdapat salah satu mobil semen yang menghalangi jalan mereka. Para petugas pun tak curiga dan tetap santuy. Namun alangkah terkejutnya mereka setelah ditodong menggunakan senjata. Dan faktanya, mereka ternyata sedang dirampok oleh sekelompok penjahat. Tanpa banyak bicara, perampok tersebut mengambil semua uang yang ada di dalam mobil pengangkut. Tidak itu saja, para perampok juga membunuh dua petugas dan satu warga sipil yang sedang berada di sana. Scene berpindah ke beberapa bulan kemudian, di mana terdapat salah satu pria botak yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan Portico sebagai petugas pengantar uang. Untuk menggantikan dua petugas yang terbunuh beberapa bulan lalu. Dan dia bernama Patrick Hill, kita sebut saja namanya John. Sebelum menerima John, Terry yang merupakan pemimpin perusahaan tersebut menanyakan lagi apakah John benar-benar mantap untuk melamar, mengingat jika pekerjaan yang akan ia lamar sangatlah berbahaya dan mempertaruhkan nyawa. Namun sebagai gantinya, gaji yang akan John terima juga besar. John pun tak masalah, mengingat jika ia telah mempunyai pengalaman di bidang yang sama selama 11 tahun. Setelah itu John dipertemukan dengan salah satu karyawan di sana yang bernama Ballet. Ballet yang merupakan senior di sana, akan mengetes kemampuan John terlebih dahulu. Di sana Ballet mengatakan jika ia harus mendapatkan nilai minimal 70 agar bisa diterima bekerja di sana. Dan tes tersebut diantaranya, tes fisik, tes menembak dan tes mengemudi. Dan setelah semua tes dijalankan, akhirnya John dinyatakan lulus. Karena ia mendapatkan nilai standar dari perusahaan, yaitu pas 70. Setelah itu John dipertemukan dan diperkenalkan dengan para seniornya di sana. Bisa dilihat jika semua senior di sana menganggap remeh dan terlihat kurang bersahabat dengan John. Dan pada akhirnya John pun menjalankan tugas pertamanya dalam menjemput uang miliaran. Di sana ia ditemani dengan Ballet dan Dave. Di tengah perjalanan Dave mencoba mengintimidasi John tentang pekerjaan yang berbahaya ini. Namun John malah santuy dan tak takut sedikit pun. Dan pada akhirnya hari pertama John bekerja sangat lancar, tidak ada kendala. Setibanya di kantor, Ballet mengajak John pun berpesta dan bermain biliar sebagai ritual kedatangan rekan baru. Namun sebelum ikut pergi bersama Ballet, terlihat John sangat merenungi dengan teliti kartu pengenal dari semua karyawan di sana. Dan dari sini bisa kita simpulkan jika John sedang menyembunyikan sesuatu. Setibanya di tempat biliar, John dipertemukan dengan seseorang berbadan gempal yang bernama Johnny. Johnny adalah mantan karyawan di tempat John bekerja. Dan posisi Johnny lah yang digantikan oleh John. Johnny yang merasa senior nampak meremehkan John. Ditambah semua rekan-rekan John juga ikut memanas-manasi suasana. Namun John nampak tenang dan santuy, sehingga membuat Johnny kesal dan pergi dari sana. Melihat sikap John yang sangat santuy, Ballet sangat terkesan dan memuji John. Keesokan harinya mereka lagi-lagi mendapatkan tugas untuk mengantarkan miliaran uang ke pelabuhan kapal. Setibanya di sana, Dave dan John menunggu di mobil, sedangkan Ballet harus keluar sendirian mengantarkan uang. Namun setelah cukup lama menunggu membuat Dave gelisah karena Ballet tak kunjung kembali. Dan benar saja, ternyata Ballet mendapatkan masalah. Ia ditawan oleh sekelompok perampok yang menginginkan semua uang yang dibawa oleh mereka. Mendengar hal itu lantas membuat Dave cemas dan ketakutan setengah mati, mengingat jika uang yang mereka bawa sangat banyak. Karena ketakutan yang berlebihan, Dave mengusulkan kepada John untuk meninggalkan Ballet saja. Namun di sini John nampak tenang dan santuy. John mengatakan jika mereka harus mengikuti apa yang diinginkan oleh para perampok demi keselamatan Ballet. Setibanya di tempat yang telah disepakati, para perampok langsung menyuruh John dan Dave untuk memindahkan semua uang dari mobil mereka. Namun di sini Dave sangat ketakutan apabila ia akan dibunuh oleh para perampok. Dan pada akhirnya di sini John menyuruh Dave untuk diam saja di kemudi,
sedangkan ia sendiri yang akan memindahkan semua uang ke mobil perampok. Pada saat melemparkan uang, John dengan sengaja melempar uang ke arah lain, agar semua perampok keluar dari mobil mereka untuk mengambilnya. Dan setelah mereka keluar semua, dengan santuinya John menghabisi mereka semua tanpa ampun. Hingga tersisalah pemimpin mereka yang mencoba kabur dari sana, namun dengan dinginnya John memburu dan menembaknya. Sebelum mengeksekusinya, John menanyakan apakah ia kenal dengan kelompok perampok yang membunuh 2 petugas dan 1 warga sipil beberapa bulan lalu. Pemimpin perampok pun mengatakan jika ia tak mengenali beliau. Dengan dinginnya John langsung mengirim orang tersebut ke akhirat. Ballet dan Dave yang melihat kemampuan John tersebut lantas sangat terkejut dan tercengang. Setelah insiden yang barusan menimpa mereka, John langsung diinterogasi oleh agen FBI untuk meminta keterangan lebih jelas. Mereka semua yang ada di kantor nampak terkejut dengan kemampuan John yang berhasil menghabisi semua perampok hanya dengan 1 kali tembakan. Padahal nilai yang didapat John hanya nilai standar, yaitu 70. John pun hanya diam saja. Agen FBI pun lanjut meminta keterangan lebih jelas dari John. Mereka menunjukkan sebuah rekaman perampokan beberapa bulan lalu yang menewaskan 2 petugas Portico dan 1 warga sipil. Di sana mereka menanyakan apakah perampokan yang dialami John tadi berhubungan dengan perampokan yang ada di video. John pun mengatakan jika mereka tidak ada sangkut pautnya. Atau lebih jelasnya mereka adalah 2 kelompok yang berbeda. Pak Tri pun mengatakan jika setiap karyawan yang mengalami tragedi perampokan berhak mendapatkan hak cuti selama 1 bulan penuh untuk terapi mental. Namun dengan tegas John menolak niat baik tersebut. Menurutnya jika hal seperti itu adalah resikonya dalam bekerja, dan ia akan tetap masuk kerja seperti biasanya. Pada saat itu pula John ditemui oleh pemilik perusahaan Portico yang bernama Black Hall. Black sangat kagum dengan aksi heroik John yang berhasil menggagalkan aksi perampokan. Di sini Black mengatakan jika ia akan mempromosikan jabatan John. Keesokan harinya John yang baru tiba langsung diberi apresiasi oleh rekan kerjanya yang lain akibat aksi heroiknya kemarin. Scene melompat ke 3 bulan kemudian, di mana John dan Ballet mendapatkan tugas untuk mengantarkan uang seperti biasanya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang dan disemprot piloks oleh sekelompok perampok. Para perampok pun menyuruh Ballet dan John untuk keluar dan memindahkan semua uang ke mobil mereka. Namun setelah John keluar dan menampakkan mukanya, semua perampok sangat ketakutan setengah mati. Lalu kabur dari sana tanpa mengambil uang yang mereka inginkan. Setibanya di kantor, semua rekan dan Pak Tri nampak bertanya-tanya siapakah sebenarnya John ini. Mengapa para perampok sebelumnya sangat ketakutan, seakan telah mengenali John. Dan Pak Tri pun sempat mengira jika John adalah psikopat berdarah dingin. Dan pada saat John hendak pulang, John digoda oleh rekan kerjanya yang bernama Dana. Terlihat jika Dana sangat menyukai John. Di sini Dana mengajak John untuk minum dan tidur di rumahnya. Dan setelah mereka selesai bermain kuda lumping, John langsung menyusuri setiap sisi rumah kediaman Dana. Setelah itu John langsung membangunkan Dana dari tidurnya. John yang menemukan bergepok-gepok uang, langsung menginterogasi Dana. John menanyakan dari mana Dana mendapatkan uang sebanyak itu. Karena takut dibunuh oleh John, akhirnya Dana mengakui jika ia mendapatkannya dari mencuri barang bukti perampokan di tempat mereka bekerja. John pun menanyakan apakah Dana terlibat, atau paling tidak Dana mengetahui siapa saja orang di kantor yang bekerja sama dengan para kelompok perampok yang membunuh 2 petugas dan 1 warga sipil beberapa bulan lalu. Dana pun mengatakan jika ia sama sekali tak terlibat, dan ia juga tak mengetahui siapa saja orang dalam yang sekongkol dengan para perampok. Lalu scene melompat kembali ke 5 bulan yang lalu, sebelum John bekerja di perusahaan Portico. Saat itu John hendak liburan dengan anak sematawayangnya yang bernama Doggy. Tidak pakai setel. Namun saat itu John mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Dari perbincangan itu terungkaplah fakta jika John adalah bos mafia yang paling berbahaya. John bersama anak buahnya menjalankan berbagai pekerjaan yang tidak halal, di antaranya merampok mobil pengangkut uang perusahaan Portico. Saat itu Mike menghubungi John untuk meminta tolong darinya. Yang tidak lain adalah bosnya sendiri untuk turun tangan langsung sebentar mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja yang menjadi target mereka. Karena saat itu semua anak buahnya berlokasi sangat jauh. Mike hanya membutuhkan informasi apakah mobil tersebut berbelok ke arah kanan atau kiri setelah melewati gerbang.
Dan pada saat itu John tidak keberatan turun tangan langsung membantu anak buahnya. Setibanya di lokasi, John kemudian turun meninggalkan anaknya sendiri di mobil untuk berpura-pura membeli makanan sembari mengawasi kemana mobil target mereka akan berbelok. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya mobil pengangkut uang keluar dari gerbang. Dan John langsung mengabari para anak buahnya jika mobil target mereka berbelok ke kanan. Awalnya pada saat itu kelompok John yang akan merampok mobil tersebut, namun terdapat kelompok perampok lainnya yang mendahului. Doggy yang berada di dalam mobil nampak sangat ketakutan dan mencoba menghubungi John ayahnya. Namun apalah daya ia ketahuan terlebih dahulu, ia pun langsung disuruh untuk keluar dan tiarap di jalan. John yang hendak kembali ke mobil, nampak sangat terkejut melihat anaknya dalam bahaya. Dengan cepat John berlari untuk menolongnya. Namun apalah daya, John terlambat. Karena anaknya telah dieksekusi mati oleh salah satu perampok yang bernama Ian. Tidak itu saja, John yang mencoba menolong anaknya pun juga ikut diberondong peluru oleh Ian. Setelah itu scene melompat ke 3 minggu kemudian setelah kejadian John ditembak. Pada saat itu ternyata John berhasil selamat, dan saat ini ia sedang dalam keadaan koma selama 3 minggu. Setelah John sadar dari komanya, ia sangat berduka dan tak bisa menerima kenyataan jika anak semata wayangnya harus mati di tangan perampok. Di sini istri John yang bernama Jen, nampak sangat sedih dan ia pun menyalahkan John karena rencananya merampok uang membuat Doggy harus tewas. Termasuk juga dengan para anak buah John. Mereka ikut sedih bercampur takut, akibat mereka meminta John untuk turun langsung membuat Doggy menjadi korban. Namun di sini John tidak sama sekali menyalahkan mereka. John menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa melindungi anaknya. John yang sudah dendam kesumat pun menyuruh semua anak buahnya untuk mencari dan membunuh pelakunya. Hari demi hari John bersama anak buahnya memburu dan membunuhi para penjahat. Namun ia belum bisa menemukan pelaku pembunuh anaknya. Hingga akhirnya John mendapatkan satu petunjuk dari salah satu penjahat. Ia mengatakan jika orang yang John cari adalah Gacy bersaudara. Tanpa pikir panjang, John langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu Gacy. Tidak butuh waktu lama, akhirnya John berhasil menemukan Gacy bersaudara. Namun ternyata mereka tak sama sekali terlibat dengan kasus perampokan. Mereka hanya menjalankan bisnis pengenceritan saja. Dengan kejam dan tanpa ampun, John tetap membunuh Gacy bersaudara beserta para anak buahnya. Melihat kebengisan bosnya, membuat semua anak buah John ketakutan bukan main. Namun di sini Mike anak buah terdekat John menasehatinya. Ia berkata jika John tetap tidak terkontrol seperti ini maka bisnis mereka akan dalam bahaya. Bukan tanpa sebab, takutnya ada beberapa pihak yang tidak terima dengan pembantaian yang dilakukan oleh John. Hingga menyebabkan peperangan besar antar mafia. Di sini Mike menyarankan John untuk menggunakan cara lain, yaitu menyelidiki para pelaku dari dalam di perusahaan Portico. Mendengar hal itu lantas John setuju, dan menyuruh semua anak buahnya untuk tidak terlibat. Karena ia sendiri yang akan turun tangan. Bermodalkan identitas palsu akhirnya John berhasil diterima dan menyusup mencari tahu siapa orang dalam yang membantu perampokan sebelumnya. Setelah itu scene flashback lagi ke sekelompok tentara bayaran yang sudah lama tidak beraksi. Akibatnya membuat mereka sangat bokek dan butuh uang untuk masa depan mereka. Mereka pun memutuskan untuk melakukan aksi kriminal merampok rumah-rumah orang kaya. Namun akibat uang yang mereka berhasil rampok sangat sedikit membuat mereka memutuskan untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi, yaitu merampok mobil pengangkut uang. Bermodalkan dari uang merampok rumah, mereka pun membeli perlengkapan senjata untuk melakukan aksi pertama mereka merampok mobil pengangkut uang. Is the intel good? Dengan informasi dari orang dalam di Portico, mereka pun dengan sangat mudah merampok. Dan disinilah hari di mana salah satu dari mereka yang bernama Ian menghabisi 2 karyawan Portico dan membunuh Doggy. Scene kembali lagi ke masa sekarang, di mana mereka sudah kaya raya berkat berhasil merampok mobil pengangkut uang beberapa bulan yang lalu. Namun di sini pemimpin mereka nampak belum puas. Ia mengatakan jika mereka akan melakukan perampokan yang lebih besar lagi, yaitu merampok depot ke gudang penyimpanan uang perusahaan Portico. Di mana di sanalah semua uang dikumpulkan, dan diperkirakan terdapat triliunan uang di dalamnya. Apabila mereka berhasil merampoknya, maka mereka akan pensiun dari merampok, dan hidup kaya raya selama 7 turunan.
Pemimpin mereka pun mengatakan jika mereka akan menjalankan aksinya pas di hari Black Friday. Singkat cerita, hari Black Friday pun dimulai. Di sini Pak Terry mewanti-wanti semua karyawannya untuk hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam mengantar uang ke tempat yang dituju dengan aman. Di sini John dan Ballet mendapatkan tugas mengantar ke salah satu kasino, dan itu adalah tugas terakhir mereka di hari ini. Di tengah perjalanan pulang, Ballet tiba-tiba mengatakan jika ia sebenarnya bekerja sama dengan para perampok. Tugasnya hanya membantu untuk memberitahu agar para rekan perampoknya berhasil dengan sangat mudah. Ballet juga mengatakan jika tepat di hari ini ia bersama rekan perampoknya akan melakukan aksinya lagi. Di sini Ballet mengajak John untuk ikut bekerja sama dengannya. Ballet berkata apabila perampokan ini berhasil, maka John tak perlu lagi susah-susah bekerja seperti ini. Untuk mengetahui orang yang telah membunuh anaknya, akhirnya John berpura-pura menyetujui untuk bergabung dengannya. Lalu Ballet menjemput para perampok di sebuah gedung agar bisa masuk ke depot dengan mudah. Setelah berhasil masuk ke dalam depot, para perampok pun langsung menjalankan aksinya. Di sini para perampok menyandra John, sedangkan Ballet berpura-pura menjadi tawanan agar penjaga membukakan gerbang penyimpanan uang. Namun di sini para petugas penjaga menolak untuk membuka. Mereka langsung mengambil senjata dan melakukan penyerangan kepada para perampok. Akan tetapi di sini para perampok terlihat tidak terluka karena mereka memakai baju perlindungan full anti peluru. Akibatnya membuat semua penjaga yang menyerang mereka malah habis dibantai oleh para perampok. Dengan cepat para perampok mengambil dan memindahkan semua uang ke dalam mobil mereka. Sementara John sampai saat ini belum bisa berbuat apa-apa karena ia masih terikat. Sedangkan Dana bersama salah satu rekannya yang bersembunyi di dalam mobil berhasil menghubungi tim SWAT. Setelah itu mereka menyerang salah satu perampok. Melihat kelengahan itu dengan cepat John menghajar lalu membunuhnya. Kemudian John melepaskan Pak Terry dari ikatan. Melihat baju dan helm pelindung, dengan cepat John menggunakannya lalu menyerang salah satu perampok. Setelah itu John memasukkan salah satu HP-nya ke dalam tas uang. Dengan harapan apabila para perampok berhasil lolos, maka ia akan dengan sangat mudah melacak mereka. Setelah itu John melanjutkan menghabisi para perampok satu persatu dengan sangat mudah. Kembali lagi ke Ballet yang berpura-pura meminta senjata kepada Dana agar bisa membantu mereka menyerang para perampok. Namun setelah diberi senjata, Ballet langsung menembak mereka semua tanpa ampun. Walaupun terluka parah, John tetap strong melakukan penyerangan kepada para perampok. Namun lagi-lagi Ballet membunuh rekannya sendiri, yaitu Dave. Dan tidak terkecuali John juga ikut ditembak oleh Ballet dari belakang secara bertubi-tubi. Akibatnya membuat para perampok berhasil mencuri semua uang lalu bergegas pergi dari sana. Di sini tersisa 3 perampok yang selamat, yaitu si pemimpin, Ballet dan Ian. Tim SWAT yang telah tiba, langsung terlibat aksi kejar-kejaran dengan para perampok. Dengan cepat para perampok memasuki sebuah gedung yang telah mereka persiapkan sedari awal. Di dalam sana mereka dengan cepat memindahkan semua uang sebelum tim SWAT berhasil menerobos masuk. Melihat jika pemimpin mereka terluka parah, dengan kejian membunuhnya tanpa sepengetahuan Ballet. Ballet bersama Ian pun dengan cepat membawa semua uang menggunakan motor MVP melalui jalur rel kereta api. Setibanya di mobil yang mereka siapkan, Ian dengan cepat membuka pagar untuk mereka bisa melewatinya. Melihat itu terlintas di benak Ballet untuk mengkhianati Ian. Namun apalah daya Ian mengetahuinya terlebih dahulu. Dengan cepat Ian mendahului melakukan pengkhianatan. Dan pada akhirnya Ianlah yang tersisa menikmati triliunan uang yang berhasil ia rampok. Setibanya di apartemennya, Ian mendengar suara telepon berbunyi dari salah satu tas uang. Dan faktanya itu adalah telepon yang diletakkan oleh John sebelumnya. Dan alangkah terkejutnya Ian setelah melihat ke belakang jika terdapat John yang telah duduk santuy di kursinya. Ian yang ketakutan lantas membujuk John untuk mengambil semua uangnya. Namun bukan itu yang ada di tujuan John. John langsung memberikan sebuah dokumen yang berisikan bukti visum anaknya. Dan setelah melihat itu lantas Ian menyadari jika visum itu adalah korban yang ia tembak beberapa bulan lalu. John pun mengatakan jika korban tersebut adalah anaknya.
dan ia ingin menuntut balas atas apa yang Ian lakukan kepada anaknya. Dengan cepat John menembak hati, paru-paru, limpa, dan yang terakhir adalah jantung. Dengan begitu Ian bisa merasakan rasa sakit yang sama dengan yang ia lakukan kepada anaknya. Sebelum benar-benar mengirim Ian ke akhirat, John mengatakan jika nama anaknya adalah Doggy. Setelah itu John pun pergi dan memberikan semua uang di sana kepada pemimpin CIA, untuk ditukar dengan semua kejahatan dan pembalasan dendam yang ia lakukan. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Wrath of Man tahun 2021. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih, salam pempek telok.